Pernah dengar nggak ekstrovert atau introvert? Sering. Nah, Saya dibilang ekstrovert. kenapa dibilang ekstrovert? Katanya lu pecicilan gitu katanya. Oh, pecicilan. Nggak tahu deh itu benar apa ini analisa kita Ya, hari itu ini. bahasa orang awam memang seperti itu ya. Ah. Pemahaman ekstrovert tuh orangnya cerewet, Cerewet. introvert orangnya pendiam. Iya, istilah gerasa gerusuk gitu kan ya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Rudi Caniago sebagai host tamu dalam Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuhatu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Mas Ronald, apa kabar? Baik, Mas Rudi. Mas Rudi apa kabar? Sehat? Baik, sehat segar sekali mas saya malam Ya, hari ini ya. selalu harus jaga kesehatan. Selalu sehat karena di masa-masa ini. Oke. Mas Ronald, saya mau straight to the point nih mas ya. Ada mendapatkan curhat atau curahan hati lah dari teman-teman yang lumayan posisinya di sebuah perusahaan. Bagaimana dia mengalami sedikit kesulitan dalam berkomunikasi, baik itu untuk dengan atasannya, secara dia sendiri ataupun dengan bawahannya. Nah, dalam kesempatan yang ini nih guys, kita akan tanya langsung dengan Mas Ronald, apakah ada tips ataupun trik yang mungkin bisa dilakukan oleh teman saya atau mungkin pemirsa yang mengalami permasalahan yang sama mengenai komunikasi ini, Mas Ronald? Oke, baik Mas Rudi. Memang komunikasi adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan secara intensif ya dalam kehidupan profesional kita. Dan komunikasi ini dipengaruhi juga oleh kepribadian kita. Kepribadian kita dalam arti kita memahami diri kita sendiri dan juga memahami orang lain sehingga kita dapat berkomunikasi dengan efektif. Nah, untuk itu ada satu alat atau instrumen yang bisa membantu kita untuk lebih memahami diri kita dan orang lain, yaitu the Myers-Briggs Type Indicator. Nah, jadi suatu alat yang dikembangkan oleh Myers-Briggs untuk mengetahui tipe-tipe seseorang berdasarkan kecenderungannya. Nah, alat ini sendiri dikembangkan oleh Catherine C. Briggs dan juga Isabel Briggs Myers ya, yang mana namanya menjadi Myers-Briggs Type Indicator nantinya. Atau disingkat MBTI. MBTI ini sendiri berdasarkan kepada teori yang dikembangkan oleh seorang psikolog dari Swiss yang namanya Carl Gustav Jung, yang mana dalam bukunya Psychological Types ia mengembangkan atau menerangkan tentang tipe-tipe manusia, dan itulah yang dijadikan landasan berpikir untuk mengembangkan instrumen MBTI ini. Oh, jadi kita bisa alat ini bisa lebih membantu kita untuk melihat seseorang itu boleh dalam spesifik gaya komunikasi mereka gitu mas ya? Betul, salah satunya gaya komunikasi. Okay. Ya. Nah, jadi MBTI ini bukan alat yang bersifat judgmental, ya. Jadi dia lebih melihat kecenderungan kita pada suatu kontinum. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Nah, itu kenapa dibilang non-judgmental. Dia akan melihat kecenderungan kita. Kita setiap orang tentu punya kecenderungan. Misalnya, kalau saya tanya nih, Mas Rudi suka makan ayam atau suka makan ikan? Saya lebih suka ikan, Mas. Nah, jadi kalau Mas Rudi ke restoran, ya, katakanlah dari 10 kali ke restoran, kira-kira mungkin akan 7 kali atau 8 kali akan milih ikan. Ikan ya, karena memang kesukaan saya ikan. Kesukaannya ikan, ya, tapi bukan berarti Mas Rudi nggak bisa makan ayam. Betul, ya. Nah, jadi itu ada kontinumnya, gitu seperti itu. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua, non-judgmental. Artinya apa? Tipe tertentu tidak ada yang lebih baik daripada tipe yang lain. Nah, jadi itu semua memiliki keunikannya masing-masing. Ya, betul. Jadi MBTI itu sendiri ada 16 tipe nantinya. Nggak ada jelek, nggak ada buruknya sebenarnya. Nggak ada. Jadi dia akan kombinasi dari 8 huruf menghasilkan 16 tipe. Oh, itu tipe-tipe kepribadian. Kepribadian. Ya. Nah, 16 tipe itu adalah kombinasi dari 8 huruf yang ada di MBTI. Nah, mau saya terangin kan nih? Boleh. Menarik MBTI. nih, lama-lama jadi menarik nih mas. Ya. Pernah dengar nggak ekstrovert atau introvert? Sering. Nah, saya dibilang ekstrovert. Kenapa dibilang ekstrovert? Katanya lu pecicilan gitu katanya. Pecicilan. Nggak tahu deh itu benar apa ini analisa kita. Ya, itu bahasa orang awam memang seperti itu ya. Pemahaman ekstrovert tuh orangnya cerewet, introvert orangnya pendiam. Istilah gerasa gerusuk gitu kan introvert. Nah, tapi kita tetap harus pakai pendekatan MBTI kan. Nah, apa itu ekstrovert sama introvert? Itu adalah bagaimana kita mendapatkan energi dan memusatkan perhatian. Nah, jadi ekstrovert dan introvert itu ada kontinum dari bagaimana kita memusatkan perhatian kita, mendapatkan energi. Kita coba yang ke kiri, ekstrovert. Orang yang ekstrovert itu dia fokus pada energi dan perhatian mereka ke lingkungan sekitar.
kemudian Bisa tertarik, disebut orang sosial gitu. ya Bisa. bersosialisasi. Bersosialisasi. Ya, karena dia tertarik pada orang dan benda di sekitar. Oke. Jadi dia berminat lebih pada hubungan dengan orang lain dan benda di sekitar. Ya. Dia mendapatkan energi dari interaksi tersebut. Nah, jadi kalau Mas Rudi berinteraksi dengan orang lain, justru itu merupakan sumber energi. Oh, iya. Merasakan itu, benar-benar. Merasakan Iya. ya. Nah, kebalikan dengan introvert tadi. Iya. Kalau orang introvert itu fokus dan energi mereka pada dalam diri mereka sendiri. Opposite Introvert, berarti, Mas? ya di kontinum yang berbeda ya. Ya, di kontinum Nah, berbeda. seberang sana. Iya. Nah, juga tertarik pada dunia pemikiran dan refleksi batin. Jadi kalau orang introvert tuh dia suka berpikir, makanya dia cenderung disebut pendiam karena dia banyak dengan Banyak, internal, oke, ya. Dia justru mendapatkan energi dari interaksi dengan diri sendiri. Tapi bukan selfish ya, Mas ya? Bukan, enggak. ya. Ah, ya. Jadi justru Atau bukan selfish, bukan juga apa istilahnya minder. minder, oh enggak, Oh, sama enggak. sekali enggak. Oh, oke. Ini jadi Jauh berbeda dengan itu ya? dan apakah ekstrovert lebih bagus dari introvert? Enggak juga. Tidak. Oh, Apakah introvert lebih bagus dari ekstrovert? Enggak juga. Tidak. Nah, itu dua, makanya tadi kita harus saya akan selalu mengatakan ini bahwa ekstrovert dan introvert bukan dua hal yang dipertentangkan. Nah, ya. Bahkan dalam diri kita sendiri itu kadang-kadang ada kedua hal tersebut. Oh, oke. Nah, bisa aja Mas Tinggal Rudi- nanti mana maksimum, ya, mana yang pada lebih tergantung dominan. situasinya ya, dominannya Oh, mana. iya. Nah, ekstrovert dan introvert itu seperti itu. Orang-orang dengan tipe ekstrovert tuh dia tertarik kepada dunia luar ya, menikmati tuh kalau bertemu dengan orang lain. Mas Rudi kan pasti ya, Iya. nikmati kalau ini ya. Terus cenderung berbicara dulu baru mikir. Iya, betul. Tapi bukan artinya nggak dipikir bicaranya. Ya. Dan juga orang-orang ekstrovert itu berpikir sambil berbicara. Sebenarnya lebih bagus Iya. ya, Mas ya? Jadi kalau Mas Rudi kita diskusi, Mas Rudi mau kemana nih kita malam ini mau makan di restoran mana? Wah langsung tuh kita diskusi. Oh saya lagi pengen makan Chinese food, saya lagi pengen makan masakan tradisional apa. Nah itu sampai dibicarakan. Langsung keluar aja gitu, Langsung tanpa keluar. mikir. Ya, tapi orang ekstrovert nih bisa bosan dan gelisah jika terlalu lama sendirian. Rasain nggak itu? Oh, iya benar. Temennya zaman sekarang tuh harus ada HP, Mas. Kebetulan ada HP ya. Harus ada HP, jadi paling nggak bisa tuh orang ekstrovert duduk sendiri bengong begitu ya. Ya, Saya betul. ngerasakan itu, Mas. Nah, dan orang ekstrovert tuh menekankan pada keluasan, keluasan hidup. Oh, oke. Nah, jadi Iya. itu jadi mereka banyak Lebih- ya. Nah, itu berbeda dengan orang introvert. Apa bedanya? Orang introvert tuh tertarik kepada dunia dalam, Dunia dalam tuh maksudnya diri dia sendiri, Oh. ke dalam diri tapi sendiri. bukan maaf apa namanya, Mas? Bukan kebatinan ya. Bukan iya, bukan kebatinan. bukan kebatinan. Ya. Tapi berpikir, Ya. merasa dan refleksi. Oh. Nah, dia tertarik pada itu. Perlu waktu mereka sebelum berbicara tuh untuk berpikir. Nah, kalau orang introvert berpikir mereka. Iya, beneran ya. Nah, lebih suka berinteraksi dengan orang yang mereka kenal. Oh, gitu. Tak kenal maka tak interaksi, bukan Iya, tak kenal maka tak sayang oke. ya. Kalau orang ekstrovert, Siapa aja. hai gitu. Ah. Tapi orang introvert harus melihat dulu nih situasi dan kondisi seperti itulah ya, Mas. Betul ya. Kalau orang extrovert tuh saya yakin kalau Mas Rudi misalnya berpergian naik pesawat, Iya. di sebelahnya ada orang duduk, saya yakin kok dalam waktu 5 menit Mas Rudi akan ngajak. Bisa ngomong, iya, betul, gitu betul. Kalau orang introvert perjalanan 14 jam tetap aja Paling dia ini nemenin baca buku, Mas. baca buku. Introvert, Oke. baca buku, baca novel gitu kan. Nah, dia ingin mengenal Anda sebelum membuka diri, orang introvert. Mengenal Anda sebelum membuka diri. Jadi tidak akan langsung. Kalau kita orang ekstrovert kan langsung ya bicara ya. Orang introvert tuh kebalikan dengan Mas Rudi tadi, menjadi lelah ketika berinteraksi dengan orang. Oh, Bukan berarti mereka nggak mau ya? iya nggak mau ya, Ah. berarti aduh capek. Iya, Ya. betul. Nah, orang introvert tuh dalam. Orang ekstrovert luas, Iya, orang iya. introvert itu dalam. Iya. Nah, Ini agak susah sebenarnya kalau buat saya, Mas ya, Iya. orang extrovert bertemu dengan introvert itu kayaknya agak susah, takut. Mungkin ini persepsi aja ya, ini ada orang awam gitu ya. Ya, nah makanya kan terjadi komunikasi yang tidak lancar itu. Lancar itu. Karena Oh. itu. Nah, Oh, benar. Berarti mengacu teman- pada- pertanyaan Mas Rudi tadi, kenapa ya? Karena mungkin yang satu ekstrovert, teman Mas Rudi ekstrovert, Iya. anak buahnya introvert atau Oke. atasannya introvert, nah gayanya berbeda kan. Kita baru bicara satu aspek loh. Nah, di situ. Nah, itulah kalau kita bicara bagaimana orang mendapatkan energi ya, Iya. ekstrovert sama introvert. Masih ada 3 lagi. Mau kita terus apa istirahat? Boleh. Oh, terus, oke. Boleh terus aja. Biar juga agak seru soalnya nih, Mas. Iya. Seru gini. Nah, setelah Anda mendapatkan energi, sekarang bagaimana cara Anda menerima dan menggali informasi? Nah, kita Oke. kan melihat informasi kan ini ada stimulus di depan kita mendapatkan informasi kan. Iya. Nah, itu ada 2. Ini memang jarang ya orang bicarakan. Sensing dan sebelumnya. Tadi kita udah bicara extrovert sama introvert. Iya. Itu ada singkatannya. Extrovert itu E,
Oh, dari huruf E. Eko, Aha. introvert tuh I, I, India. India. Nah, jadi E ya, dari I. Nanti kalau kita ikut assessment-nya, oh kita udah dapat yang angka huruf pertama saya E atau I. Oh, ini harus diingat ya? Iya, Saya tadi E ada. dan- Oh, oke, Mas. Kemudian cara kita menerima dan menggali informasi itu adalah sensing dan intuition. Sensing, bukan Ya. sensi kan Mas ya? Bukan Bukan sensi ya. Orang yang sensi ini sensing ya. Lebih Ya. kepada metode ya. Ya, Oke. sensing tuh apa sih? Orang dengan kecenderungan sensing itu lebih suka mengambil informasi dan menggunakan panca indera. Sense. Oh. Panca indera. Kita punya 5 panca indera Iya, kan? Penglihatan, suara, penciuman, sentuhan, dan rasa. Artinya apa? Kalau kita sebut mikrofon, nah ini adalah mikrofon. Iya. Orang sensing akan melihat mikrofon. Nah, sedangkan pada orang intuisi, tidak sekedar melihat mikrofon, tapi juga fokus pada makna. Dalam ya susah banget Wah, hidupnya iya. ya. Intuisi. Pelan-pelan, terus, nah pelan-pelan. Nah, singkatannya N bukan I, karena I udah diambil Oh, karena introvert. udah pakai introvert, Ya. jadi ini N ya. Oke. Jadi kalau- Guys tuh inget ya, jadi itu yang tadi S itu sensing, nanti kalau ini intuition itu N initialnya. Ya. Ya. Misalnya tadi kan kalau kita bilang, ini apa nih Mas Rudi? Kalau Mas Rudi orangnya S, bilangnya apa? Mikrofon. Mikrofon. Tapi kalau saya orang N bilang, ini alat untuk menyampaikan pesan. Allah. Nggak Lebih susah, panjang Bang. ya, panjang ya, dalam. Makna, lebih Makna. lebih maknanya. Jadi, Ada manusia seperti itu, Mas. oh iya ada. Nanti itu bahkan kita bisa lihat berapa populasi orang yang seperti yang sensing sama intuition. Ya. Apa kecenderungan orang sensing? Dia melihat mengumpulkan fakta dengan detail. Fakta dan detail. Tadi kan ini apa? Iya, Mikrofon. mikrofon. Oke. Praktis dan realistis. Ya praktis kan. Cepat lah ya, saat aja gitu ya kalau sensing. Bersikap spesifik saat berbicara dan menulis. Nah, berbicaranya orang-orang sensing itu dia spesifik. Nah, hidup di masa sekarang dan saat ini orang-orang sensing itu. Nah, karena kan melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi sekarang, Fakta, dan- ya. Menyukai prosedur dan rutinitas yang teratur orang-orang sensing. Ya, karena kan dia melihat dengan panca indera. Bukan OCD tapi Mas ya? Bukan. Ini beda ya? Enggak. Ini oh iya, tadi Mas Rudi mengatakan ini hanya bisa kita gunakan pada orang normal. MBTI ini. Oh, gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan misalnya orang depresi atau apa kita Iya, nggak iya, bisa. iya. Ya, MBTI ini pure untuk orang normal, interaksi kita di kantor Iya. terutama. Ya. Tidak disarankan untuk hubungan suami istri, hubungan dengan anak itu enggak. Oh, karena Jadi, nggak beda ya, beda. Nah, ya. Ini lebih pada hubungan kita dalam hubungan profesional. Profesional, bekerja dan lain-lainnya. Ya. Intuition. Nah, tadi kan kalau orang Orang N, ini bukan orang mic. S, bukan orang sensing dia bilangnya bilang ini mic. mikrofon. Nah, ini saya bilang ini alat menyampaikan pesan untuk kita podcast. Bagus sih sebenarnya, Mas. Ya. Tapi ribet ya hidupnya ya. Enggak juga, itu Panjang. cara. Oh, cara, iya sih, Ya. cara. Dia lihat pola Oh ya. komunikasinya, makna. Nah, bukan hanya informasi. Ya misalnya ini ada meja, ada laptop, ada alat tulis. Ini apa? Oh, ini meja kantor, tempat untuk bekerja. Nah, jadi bukan sekedar orang sensing kan melihat, oh ada komputer, ada apa. Tapi kalau orang N melihatnya, ini adalah ruang bekerja. Nah, lain ya. Nah, kan dari sisi kiri kanan. Nah, kemudian berbicara tuh menulis secara umum menggunakan perumpamaan orang-orang N. Berkias dong berarti. Berkiasan. Nah, Oh, jadi oke. bagaimana perasaan Anda kalau ya saya tuh seperti ombak yang sedang bergelora saat ini. itu sedang orang marah. itu orang intuition, Intuition. Kalau orang sensing saya sedang marah saat marah ini. sekarang. Gitu. Ya, oke. Jalannya lebih berliku ya, Mas. Ya, itu gaya. Gaya. Sekali lagi ya. Kemudian hidup di masa depan, kemungkinan orang-orang sensing, intuition. Ini. Dan dia lebih suka solusi baru yang imajinatif. Nah, untuk masalah yang menjadi dan tidak sabar dengan detail orang-orang sensing, orang yang intuition. Tidak sabar dengan Dengan detail. iya. Oh, oke. Karena kan kita melihat keseluruhan. Nah, jadi itu sensing dan intuition. Mau terus nih? Boleh, kan Boleh. tadi kan sudah belajar tuh sudah ada extrovert, ada introvert, kemudian ada sensing dan ada intuition. Nah. Ini kan tadi Mas bilang malah ada 8 ya. 8 nanti. 8, tapi Ya, kita kan masuk yang ketiga. yang kelima dan Iya. keenam. Nah, nanti tadi kan sudah mengambil informasi. Setelah punya informasi kan kita harus mengambil keputusan. Betul. Nah, itu ada thinking dan feeling. Dua Oh, kontinum. ini beda lagi ya. Beda lagi, Thinking ini. dan feeling. Cara kita mengambil keputusan itu adalah thinking dan feeling. Ini singkatannya gampang. T dan T dan F. Oke. Jadi kita sudah punya nih guys, semuanya adalah ada E, ada I, ada S, ada N, sekarang tambah lagi ada T dan ada F. Fanta, ya. Ya. Nah, orang yang suka thinking itu seperti apa? Mereka membuat jelas tuh ya, thinking berdasarkan logika objektif dan impersonal. Wow. Oh, ini apa? Ini mic. Nah, ini ada. Jadi ya mereka melihat secara objektif dan impersonal tanpa ada makna lain. Orang feeling pada kontinum yang satunya lagi, dia melihat dengan berpusat pada manusia dan berbasis nilai. Oh, oke.
Spesifiknya kayak apa tuh Mas? Nah, misalnya tadi, oh ini adalah alat untuk orang feeling tuh melihat ini alat untuk menyampaikan pesan. Pesan. Hmm. Oke. Nah, jadi di situ berbedanya. Apakah orang thinking lebih bagus dari orang feeling? Oh, enggak juga Enggak ya. juga, karena kan nilai. Kadang-kadang Nilai, iya, betul. kita juga misalnya melihat ada suatu situasi di kantor, katakanlah Mas Rudi, manajer HRD, gitu, Aha. disuruh mencat orang. Kadang-kadang kita terpikir kan, dia punya anak berapa? Iya, betul. Dia kesalahannya mungkin nggak terlalu Banyak berat. yang harus dipikirkan di Nah, belakangnya ya. itu Ya. feeling kita yang jalan kan. Oh, Tapi kalau oke. kalau thinking aja, oh dia melanggar peraturan perusahaan nomor pasal 1, 2, dan 3. Dia harus keluar. Nah, padahal kan apa benar dia harus keluar? Nah. Lagi masa pandemi. Oh, Nah, jadi iya, iya, ada iya, nilai iya, yang kita iya, lihat. ada. Itu orang feeling ya. Iya, orang feeling. Mereka nggak hanya melihat situasinya, tapi juga kenapa. Nah, itu thinking dan feeling. Nah, kan kita udah mengambil keputusan, ya. Sekarang orang-orang thinking itu seperti apa? Menggunakan logika, fokus pada fakta dan prinsip. Ya, thinking ya, udah jelas kan bagian otak. Fokus pada masalah dan tugas, bukan hubungan. Oke. Padahal sebenarnya juga hubungan juga Oh, perlu dia kan? perlu, harus Ya, di- tapi di- orang thinking cenderung, ingat Ya. ya saya bilang ya cenderung. Nah, mungkin tidak mempertimbangkan dampak pada orang atau emosi dalam pengambilan keputusan mereka. Jadi kalau dia ngambil keputusan, ya harus pakai ini semua masker. Nah, nggak sadar bahwa mungkin orang itu Orang-orang sesak apa ya? napas. Ya Gitu orang kan. orang tersinggung atau ada Dia kendala punya kendala. dalam instruksi yang diberikan gitu. Itu Nah, orang nanti orang feelingnya akan, akan menyeimbangkan. menyeimbangkannya. Nah, mereka percaya pada keadilan dan kesetaraan. Nah, orang thinking Ya betul betul betul. Sebaliknya orang feeling pada kontinuen yang sini menggunakan nilai-nilai pribadi. Nilai pribadi itu tidak berarti harus subjektif loh. Nilai pribadi kan apa? Kejujuran, Ya. kebersamaan. Kebersamaan. Ya. Nah, mereka fokus pada nilai-nilai kelompok atau organisasi. Berkonsentrasi pada hubungan dan harmoni. Orang feeling nih ya. Orang feeling harmoni. Ya, kita kan tidak hanya hidup sendiri, kita di Iya, orang iya, lain, iya. nah, harmoni. Ya, kadang-kadang mereka mengabaikan konsekuensi logis dari keputusan individu. Orang feeling ya. Orang feeling. Ya betul betul. Nah, percaya keadilan berarti memperlakukan setiap individu sebagai pribadi yang utuh. Jadi artinya apa? Pribadi yang utuh itu ada kekhasan orang masing-masing individu yang harus kita hargai. Ya betul. Nah, Jadi lebih di sini tuh kalau bisa disimpulkan nih pemirsa lebih memainkan perasaan ya orang Ya, feeling feeling, ini ya. Kalau thinking itu lebih straight to the point, dia nggak peduli lah ya betul. konsekuensinya. Tapi itu apa. kan juga keseimbangan ya. Betul. Jangan Ya, sampai ya. dia terlalu ini ya. Ini. Ya. Jadi apakah thinking lebih baik dari feeling? Enggak. Ya, apakah feeling lebih bagus dari Dua-duanya punya saling melengkapi. saling melengkapi Saling, dua-duanya. ya. Oh, oke. Nah, yang terakhir, kita bicara tentang sikap terhadap dunia luar dan bagaimana kita berperilaku. Nah, tadi kan udah terenergi oleh apa? Extrovert, introvert, terus kita bagaimana mengambil informasi, sensing apa Sensing dan, intuition, mengambil keputusan, thinking atau thinking and feeling. feeling. Nah, kita sekarang bersikap berperilaku. Oke. Nah, judging dan perceiving. Apa itu judging? Singkatannya J dan P. Oh, lebih gampang, Gampang ya. ya, Cuma karena- intuitionnya nggak berbeda sendiri itu ya. aja, ya. Sekarang guys itu J dan P adalah judging dan Perceiving. Ya kan, Mas? Judging itu apa? Ingin dunia luar menjadi teratur. Orang-orang judging itu semuanya teratur, keteraturan. Dia sudah punya tuh daftar seminggu saya mau ngapain. Oke. Ya, jadwal hari Selasa minggu depan Anda mau ngapain? Selasa tahun depan pun udah punya tuh orang tuh. Oh, oke, benar well prepared dia Udah orang-orang mereka. prepare ya. Nah, lihatlah dunia dan buat keputusan yang perlu Anda buat. Orang judging seperti Orang itu. dia mikirnya kayak begitu ya. Oke. Sedangkan orang perceiving berusaha untuk mengalami dunia, bukan mengaturnya. Jadi mereka nggak punya jadwal tuh. Mengalami maksudnya enjoy. Iya, Senin ngapain? Ya lihat Senin besok aja. Oh, iya. Rabu ngapain? Tahun depan masih Lebih lama. susah, Tahun depan iya, nanti iya. Betul. nikmati hari. Apakah orang judging lebih baik dari orang perceiving? Enggak juga. Enggak juga, ya tergantung ya. Terus lihatlah dunia dan apa pilihan yang perlu dijelajahi. Ini explore the world dan dia Ya, bisa judging dan perceiving. Nah, orang-orang judging itu suka berencana ya dan mengimplementasikan, dia ingin menyelesaikan tugas. Nah, kemudian suka lingkungan yang terstruktur. kalau yang judging ya, Ya, judging. lebih rapi, teratur. Batasannya jelas. Iya. Anda kalau ke rumahnya pasti udah Rapi, ya. semua tertata rapi. Nanti taruh sampah di mana, buku letakkan di mana, gitu ya. Merencanakan ke depan untuk menghindari last minute, terburu-buru. Paling nggak suka nih orangnya ya. Nggak suka. Nggak suka orang last minute ini ya. ya. Dia paling nggak suka. Jadi kalau katakanlah waktu dia kuliah bikin paper, deadline hari apa? Hari Jumat. Hari Kamis Kamis sudah sudah masuk. selesai. Udah selesai, Udah udah kelar. masuk Ya, dia. ya. Dan tidak suka disela dalam suatu proyek. Nah,
Bahkan kalau katakanlah ada yang lebih penting, enggak, ini dulu selesai, baru ini. Nah, jadi ada urutannya. Nah, itu orang yang judging. Ya. Orang perceiving ya menanggapi semua dengan penuh semangat dan Kalau ibarat bahasa Ambonnya, selo nggak sih, Mas? Selo aja. selalu aja ya, ya kayak seperti itu, Betul ya? seperti itu, menikmati. Ya. Aha. Lu suka mempersiapkan situasi terbuka dan lebih banyak orang perceiving ini mengumpulkan informasi dulu. Kita nggak terburu-buru, ya. Menyukai lingkungan yang fleksibel orang perceiving, tidak menyukai aturan dan batasan yang terlalu keras. Nah, makanya Kayaknya susah banget hidupnya Ya. kalau diatur orang perceiving ini agak susah nih disuruh pakai masker. Iya, Kan benar-benar. nggak ada orang sekitar kita. Iya, Nah, gitu ya. Nah, kemudian seringkali dia suka deadline orang perceiving ini. Oh, deadline tuh bikin mereka semangat. Kalau Kalau harus Jumat deadline-nya ya Jumat pagi selesai atau udah mirip Rorojong atau orang sejam, ya. kebut semalam apa Buat intinya semalam. kan? Tapi apakah mereka juga bagus kok? Oh iya, Ya. iya. Saya tipe yang perceiving. Lebih last minute ya. Lebih last minute gitu ya. Dan dapat mengubah rencana secara spontan. Jadi misalnya kita bilang, oke, nanti Mas Rudi Ya. kita mau ke Bali ya. Nah. Nah, hari apa Jumat berangkat ya. Hari Kamis Mas Rudi kita ke Ambon aja. Ya, ayo ke Ambon, ayo. Itu berarti cocok nih orang perceiving dua-duanya ya kalau gitu ya. Betul. Jadi nggak masalah, ayo. Udah, jadi spontanitas. Iya. Apakah orang perceiving lebih bagus daripada judging? Enggak. Enggak, Karena ya, semuanya punya peran masing-masing masing-masing. dan saling ini. Dan kita kadang-kadang juga bisa bersifat judging dan perceiving, tapi kita punya suatu kecenderungan ke arah mana kita. Pasti ya, semua Pasti. orang itu pasti punya Ada kecenderungan. kecenderungan. Apakah dua-duanya ada dalam diri kita? Ya, ada. ada. Tapi pasti ada Kita yang kecenderungan yang lebih yang mana. ke Oh. kontinum yang mana, ke kiri Iya, atau iya. ke kanan. Ya, betul. Nah, itu sekilas gambaran tentang MBTI nih, Mbak Sudi.